Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Abu Malik Al-Asy'ari. Kita akan berbicara tentang seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Asim radhiyallahu anhu. Kunyahnya Abu Malik. Ia berasal dari kabilah Asy'ar, sehingga ada nama Al-Asy'ari ini di belakang namanya, yang artinya orang Asy'ar. Nama dan keislamannya. Sejarawan berbeda pendapat tentang nama asli Abu Malik. Namun yang masyhur, nama beliau adalah Ka'ab bin Asim Al-Asy'ari. Ia memeluk Islam bersama kaumnya. Saat itu, Ka'ab bin Malik datang menemui Nabi Muhammad SAW dengan menaiki perahu. Setelah menjadi sahabat Nabi, ia turut berperang bersama beliau dan juga meriwayatkan hadis darinya. Bersama Rasulullah, para sahabat Nabi sering mengajukan pertanyaan kepada beliau. Sudah barang tentu, pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan permasalahan yang tengah mereka hadapi. Suatu hari, Abu Malik Al-Asy'ari bertanya kepada Rasulullah. Ia berkata, "Kebaikan apa yang sempurna?" Nabi menjawab, "Engkau kerjakan secara rahasia amalan yang umumnya dilihat orang." Majmu' Az-Zawaid meriwayatkan hadis. Pertama, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Sungguh, pasti akan terjadi ada manusia di tengah umatku, seseorang yang meminum khamr, lalu dia namakan dengan yang bukan namanya. Ditabuh di atas kepala mereka alat-alat musik dengan biduan wanita. Allah akan membenamkan mereka ke bumi dan menjadikan sebagian dari mereka kera dan babi." Sahih Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa semua yang disebutkan di atas adalah haram hukumnya. Kemudian ada yang menghalalkannya. Kemudian Nabi juga mengabarkan tentang tanda kiamat. Kedua, hadis lainnya. Ada 4 hal di tengah umatku yang merupakan perbuatan jahiliyah, tapi sulit mereka tinggalkan. Berbangga dengan keturunan, mencela nasab, meminta hujan dengan bintang-bintang, dan meratapi kematian. Beliau melanjutkan, seorang yang meratapi kematian, kalau tidak bertobat sebelum meninggal, hari kiamat, ia didirikan dia di hari kiamat, dia akan dipakaikan celana dan leburan aspal, dan dipakaikan baju kurung dari kuman. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Zaman jahiliyah telah berlalu, namun sebagian sifat-sifat jahiliyah masih ada hingga sekarang. Dan Nabi juga mengingatkan, kalau meratapi kematian itu bukanlah masalah ringan. Nabi sebutkan ancaman khusus yang menunjukkan hal itu adalah dosa besar. Ketiga, diriwayatkan juga dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh, di surga ada kamar-kamar yang bagian luarnya bisa dilihat dari dalam dan bagian dalamnya bisa dilihat dari luar. Allah Azza wa Jalla siapkan itu untuk orang-orang yang memberikan makan, merutinkan puasa, dan sholat di saat malam, dikala manusia terlelap." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Surga adalah cita-cita tertinggi seorang muslim. Keindahannya benar-benar tak bisa terbayangkan. Dan Nabi memotivasi di antara amalan yang dapat memasukkan seseorang ke surga, kemudian menikmati berbagai macam hal di dalamnya, dengan cara memberi makan orang lain, rutin puasa, dan sholat malam. Keempat, dari Abu Malik Al-Asy'ari ia berkata, mereka pernah berada di sisi Rasulullah, lalu Nabi menceritakan sekelompok orang. Mereka bukan para nabi dan juga syuhada, namun para nabi iri, ghibthah dengan kedudukan mereka yang dekat dengan Allah di hari kiamat. Kemudian Nabi bersabda, mereka hamba-hamba Allah yang berasal dari negeri dan kabilah yang beragama. Mereka berasal dari suku dan kabilah yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, tidak juga memiliki dunia yang saling diberikan di antara mereka. Namun mereka saling mencintai karena Allah. Allah memberikan untuk mereka mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, membuat wajah mereka bercahaya pada hari kiamat. Mereka datang menemui Allahur Rahman. Pada kondisi itu, orang-orang gemetar, sementara mereka tidak. Orang-orang ketakutan, namun mereka tidak. Al-Ulu, menurut Adz-Dzahabi, sanad hadis ini baik. Hadis ini menunjukkan betapa utamanya cinta dan benci karena Allah Ta'ala.
Amalan ini akan membuahkan kebaikan besar di dunia dan akhirat. Sebuah amalan hati yang faedahnya membuat para nabi takjub dengan kedudukan pelakunya di akhirat kelak. Kelima, dari Abdurrahman bin Ghanam, Abu Malik al-Ash'ari menyampaikan sebuah hadis padanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyempurnakan wudhu adalah separuh keimanan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan tasbih subhanallah dan takbir Allahu Akbar memenuhi langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Zakat adalah bukti keimanan. Sementara sabar itu cahaya yang membakar, dan Al-Quran itu hujah yang akan membantumu atau malah mengadilimu. Sahih An-Nasa'i. Hadis ini membahas tentang pokok ajaran Islam. Di dalamnya, Nabi menyebutkan hal-hal penting yang menjadi kebutuhan umat Islam di dunia dan di akhirat. Keenam, Abu Malik al-Ash'ari berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah berfirman bahwa barang siapa berangkat untuk berjuang di jalanku, berperang karenaku, dan membenarkan janjiku, serta iman kepada Rasul-Rasulku, maka dia berada di dalam jaminan Allah. Ada kalanya Allah mewafatkannya di dalam pasukan itu, maka Allah memasukkannya ke dalam surga, dan ada kalanya dia kembali dalam jaminan Allah, sekalipun ia bepergian jauh dan lama menghilang, hingga Allah mengembalikannya kepada keluarganya bersama dengan apa yang diperolehnya berupa pahala dan ghanimah. Nabi juga mengatakan, siapa yang berangkat di jalan Allah lalu mati, atau terbunuh, atau ditendang oleh kudanya, atau oleh untanya, atau disengat oleh serangga, atau mati di atas tempat tidurnya dengan cara kematian apapun yang dikehendaki Allah, maka dia adalah orang yang mati syahid. Mu'jamul Kabir. Ketujuh, dari Abu Malik al-Ash'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya memenuhi langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti keimanan. Sabar adalah cahaya yang membakar. Dan Al-Quran itu hujah yang akan membelamu atau mengadilimu. Setiap jiwa manusia melakukan amal untuk menjual dirinya, maka sebagian mereka ada yang membebaskannya dari siksa Allah, dan sebagian lain ada yang menjerumuskannya dalam siksanya. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah sangat besar nilainya, sampai bisa memenuhi langit dan bumi. Namun mengamalkannya adalah permasalahan taufik dari Allah. Dengan keutamaan yang besar ini, ternyata kita lihat masih banyak orang meninggalkan zikir ini selesai sholat mereka. Wafatnya. Abu Malik al-Ash'ari adalah seorang sahabat yang senantiasa menasihati karena Allah Ta'ala. Di antara buktinya, di akhir hayatnya ia melakukan hal ini, menunjukkan ini kebiasaan hidupnya. Syuraih bin Ubaid bercerita, saat di penghujung hidupnya, Abu Malik al-Ash'ari berkata kepada kaumnya, wahai orang-orang Ash'ar, hendaklah orang yang hadir di sini menyampaikan pada orang yang tidak hadir, sungguh, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manisnya dunia, pahitnya akhirat, dan pahitnya dunia adalah manisnya akhirat. Hadis riwayat Ahmad atau Tabrani dalam Al-Kabir, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan Al-Baihaqi dari Abu Malik al-Ash'ari. Menurut Imam Suyuti, hadis ini sahih. Abu Malik al-Ash'ari wafat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Syahr bin Hausyab berkata, dari Ibnu Ghanam bahwa Mu'ad bin Jabal, Abu Ubaidah, dan Abu Malik wafat karena terkena wabah ta'un, yaitu wabah ta'un Amwas di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Abu Malik wafat pada tahun 18 Hijriah. Demikian, wallahu a'lam.